Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Rasno SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Sampang yang saya hormati, kepada Bapak Ibu seluruh Dewan Guru SD Negeri 2 Sampang yang saya hormati, serta Bapak Ibu Dewan Guru dari Korwil Cam di Pura Kecamatan Karangkobar yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat bermuajahah dalam agenda hari ini, yaitu agenda menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tanpa halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Sebelum acara dimulai, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Sampang. Kepada Bapak Rasno SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan mengikuti tentang disiplинasi untuk aksi nyata Bu Yuniati, ya, Bu Yuniati, ya. Itu adalah guru CGP angkatan 10. Dengan rahmatnya mudah-mudahan Bu Yuniati nanti bisa melaksanakan tutorial atau penyampaian materi dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dan memberikan motivasi pada Bu Yuni sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat dan salam kita selalu aturkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir-akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara ini khususnya nanti yang akan disampaikan oleh Bu Yuniati tentang aksi nyata dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami mohon nanti Bapak Ibu semua bisa menyikapi, bisa saling motivasi atau saling menerima materi yang akan disampaikan oleh Bu Yuni. Berikan masukan, berikan saran untuk Bu Yuni agar nantinya dalam penyampaian materi bisa saling bermanfaat untuk kita semuanya. Karena itu adalah program dari pemerintah, ya. Kita sebagai guru, ya, harus disuruh belajar dan belajar.
PMM ya Bu. Ya, pada khususnya untuk kegiatan ini sedang digalakan tentang CGP atau calon guru penggerak. Nantinya tentunya bisa semuanya melaksanakan seperti Bu Yuniati. Ya, karena pemerintah juga mengharapkan agar kita bisa melaksanakan, bisa mencari pengetahuan yang lebih. Dengan melalui CGP ini kita akan lebih paham, lebih bisa dimengerti dan bisa diterima oleh masyarakat di sekolah kita. Ya, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa ikut membantu ataupun ikut melaksanakannya. Sebagai contoh, Bu Yuni sudah lagi melaksanakan tugas dari pemerintah tentang aksi nyatanya. Monggo kita ikuti semuanya tentang pemaparan dari Bu Yuni. Kita sebagai penerima atau sebagai pengamat untuk bisa memberikan motivasi dan masukan yang positif agar kita saling tahu dan bisa berkembang ke depannya. Saya kira dari saya itu, mudah-mudahan nanti Bu Yuni nanti bisa melaksanakan sampai selesai. Mudah-mudahan bisa rampung dan materinya bisa tertangkap oleh kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rasno SPD yang sudah memberikan sambutan. Semoga sambutan yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti. Tetapi sebelum masuk ke acara inti dan sebelum acara saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, saya selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Yuniati yang sudah menyelenggarakan acara hari ini, sehingga nanti kami berharap acara hari ini dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita, sehingga materinya dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Selain itu, saya juga sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu dan tempat saya persilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rasno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sampang. Kemudian saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu guru dari SD Negeri 2 Sampang dan SD Negeri 1 Sampang, juga ada beberapa dari SD Negeri 1 Purwodadi. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya harap nanti setelah kita semua mengikuti kegiatan ini, kita semua menjadi tercerahkan, kemudian dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Oke, sebelum masuk ke slide berikutnya ya, ini saya ingin kita berbagi tentang budaya positif. Apa sih yang sudah Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Mungkin di sini ada yang lebih paham, karena jujur saya pun baru mendapat ilmu ini di guru penggerak angkatan ini dan masih sangat awam ilmunya, tapi saya berusaha untuk menyebarkan apa yang saya bisa.
mungkin di sini Bapak Ibu guru jauh lebih paham, kita saling belajar dan saling membagi ilmu yang kita punya. Mungkin di sini ada yang mau mencoba untuk menjabarkan apa itu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau mencoba? Ya, monggo silahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin kalau bagi saya sendiri, budaya positif itu masih mungkin ilmunya belum begitu banyak nih. Dalam arti kita belajar sendiri di pelatihan mandiri PMM saja mungkin belum maksimal karena banyak materi juga sehingga masih terbatas untuk mempelajari materi tersebut. Sehingga untuk sepengetahuan saya sendiri, budaya positif itu berarti bagaimana caranya kita membudidayakan hal-hal yang positif yang ada di lingkungan sekolah. Sementara untuk pembelajaran konvensional sendiri di lingkungan sekolah itu kan mayoritas masih seperti hukuman, terus mungkin kalau misalnya siswa melanggar peraturan, guru masih memberikan konsekuensi yang berupa hal-hal yang fisik, mungkin seperti itu yang saya ketahui. Nah, kami harapkan semoga nanti kita dapat menimba ilmu lebih banyak lagi melalui diseminasi yang Mbak Yuni laksanakan hari ini. Mungkin cukup. Ya, terima kasih Bu Anis atas pemaparan tentang budaya positif. Benar sekali ya. Jadi budaya positif ini adalah pembudayaan tentang nilai-nilai positif yang ada di lingkungan yang nantinya akan dan sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti kita bisa lebih mengoptimalkan lagi budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, kita langsung saja ke materi. Di sini konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari ada 8 subinti ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu tentang disiplin positif itu sendiri. Kemudian di mana di disiplin positif itu nanti akan ada nilai-nilai kebajikan ya. Jadi yang ketiga kita akan mengupas tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada keyakinan kelas di situ ya, di mana untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan kita butuh yang namanya keyakinan kelas sehingga nanti bisa diimplementasikan dengan baik di kelas dan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi murid-murid kita dan kita juga pasti melakukan segala sesuatu itu ada dasarnya ya, tidak asal ya. Mungkin mereka melakukan kesalahan tertentu karena diakibatkan oleh kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar tentang motivasi perilaku manusia ya, agar kita nanti bisa mengusahakan anak didik kita, murid-murid kita itu mempunyai budaya positif. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol guru ya. Nanti kita lihat kita ada di posisi kontrol yang mana, kemudian baiknya itu kita yang mana, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dalam posisi kontrol guru itu ya, yang baik nanti kita juga menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, di segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan salah satu posisi kontrol guru yang diharapkan ada pada setiap guru, seperti itu. Kita mulai yang pertama. Yang pertama ke perubahan paradigma belajar. Ya, jadi di sini saya ingin meminta 2 orang perwakilan ya dari ibu bapak guru untuk coba mempraktekkan apa yang ada di depan ya, di mana di sini ada A dan B ya. Nanti ada satu sama satunya lagi nih, mohon
ada kerelaan hati ya, kesediaan dua orang untuk maju ke depan mewakili A dan B. Monggo silahkan. Ya, yuk Bu Nancy dan Bu Dias, terima kasih sudah mau menjadi perwakilan ya. Mau saya apakan di depannya? Oh iya. Jadi di sini ada A dan B ya. Monggo silahkan siapa yang mau jadi A, mungkin Bu Nancy jadi A ya. Jadi nanti dan ada Mbak Bu Arum jadi B ya. Nanti Bu Nancy silahkan sobek kertas. Ya, sobek secari kertas, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian nanti tugasnya Bu Arum adalah mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Nancy memberikan benda tersebut. Bisa nanti Bu Arum bisa menggunakan rujukan, kemudian bisa juga menggunakan ancaman, bisa juga menghardik, merayu, terserah apapun bisa dilakukan agar nanti Bu Nancy mau membuka kepala tangannya. Ya, silakan. Kalau suamiku suami benar. Nancy, ini boleh ada minta enggak? Kenapa? Kalau misalkan ditunda, nanti kita pergi ke suatu tempat bagaimana? Tidak mau. Masa nggak mau sih? Sini buat aku. Ya aku. Jangan, aku juga mau lihat. Boleh ya? Rahasia Bu. Kenapa? Rahasia Bu. Berarti untuk saya Bu. Kalau saya buka pelan-pelan boleh? Enggak. Kenapa? Kenapa? Yaudah, saya minta aja ya. Saya rebut ya. Jangan Bu. Saya rebut aja. Boleh? Nggak boleh. Dipaksa, saya paksa. Tapi kalau itu saya pukul kamu loh. Saya pukul aja dibuka. Buka Nancy. Tidak mau Bu. Ayo buka lagi. Saya cuma marah Bu. Kenapa? Gimana itu? Ayo dibuka Bu Nancy. Saya minta maaf ya Bu Nancy. Dibuka pelan-pelan lah. Saya cuma mau tahu sedikit aja. Ya? Boleh? Terima kasih. Sudah Ibu. Oke, terima kasih atas kesediaannya ya. Ternyata akhirnya bagaimana? Iya, Bu Nancy terwujud ya atas bujuk rayu dan paksaan dari Bu Arum. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Nancy, kenapa kok akhirnya mau membuka dari ngintip, awalnya boleh ngintip, akhirnya diserahkan? Itu apa alasannya? Karena lama-lama saya terluluh dengan kelembutan Bu. Karena lama-lama lembut sekali Bu. Tidak ada maunya ini. Oke, berarti di sini sebenarnya kenapa tadi terbuka itu, ini bahasa Indonesia beraduk tidak karuan ya, mohon maaf dan semoga tetap kalian paham ya. Ada bahasa Jawa tadi. Kesentil. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan tadi berarti Bu Nancy ini membuka tangannya dengan sukarela atau atas paksaan akhirnya? Akhirnya sukarela Bu. Sukarela. Karena tadi saking halusnya akhirnya tidak enak gitu ya. Kalau tidak memperlihatkan, kalau akhirnya memberikan.
aku nanti dulu. Ya, sekarang saya ingin minta apa? Ya, pendapat Ibu terkait tadi apa yang sudah Ibu lakukan. Ya, tadi setelah saya lakukan kepada Bu Nancy, tadi kan meminta kertas yang sudah dipegang, diminta baik-baik, nggak mau Bu. Terus saya agak paksa sedikit, belum mau juga. Saya rayu, saya paksa dan akhirnya mau Bu. Mungkin karena tadi saya juga memaksa Bu Nancy, akhirnya dengan sukarela dan sedikit terpaksa memberikan kertasnya ke saya. Kemungkinan seperti itu mungkin. Terima kasih atas pendapatnya. Untuk silakan kembali. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini sebenarnya kita semuanya lihat ya. Walaupun akhirnya Bu Nancy mau membuka apa yang ada di tangannya, ternyata Bu Nancy itu dengan sadar memang merelakan apa yang dimilikinya untuk diberikan. Seperti itu ya. Itu pun yang kita berikan kepada peserta didik kita ya. Jadi sebenarnya peserta didik itu bukan secara paksa, bukan karena kemauan kita. Mereka itu akhirnya mengikuti apa yang kita bimbing atau kita mintakan. Tapi karena memang peserta didik itu dengan sadar, dengan ikhlas, akhirnya ya walaupun mungkin ada beberapa karena faktor gak enak, paksaan atau apa, tapi memang ada kesadaran dari diri yang akhirnya peserta didik itu mau untuk membuka ya. Jadi nanti mungkin kita perlu mengambil hati peserta didik kita agar peserta didik kita itu mau mengikuti segala sesuatu arahan kita yang bernilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Mas, jelas ya? Oke, kita selanjutnya ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang tadi sempat saya singgung, di mana sebenarnya murid itu tidak serta-merta karena bujukan paksaan kita akhirnya mengikuti kita, tapi memang sebenarnya dari hati mereka mau membuka hati untuk menerima, seperti itu ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu salah ya. Sebenarnya ya murid mengontrol dirinya sendiri ya. Jadi di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya ya. Jadi mereka mau melakukannya memang karena ada kemauan dari ya diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini pun salah ya. Walaupun penguatannya itu efektif dan mungkin positif, efektif dan bermanfaat, kalau peserta didik tidak dari hati, ya itu pun tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Ya, apalagi kalau karena hukuman atau paksaan. Mungkin awal-awalnya iya karena takut, tapi itu tidak akan bertahan lama seperti itu. Jadi di sini penguatan positif dan bermanfaat pun itu tidak benar, tidak baik, seperti itu. Itu masih salah. Jadi mungkin kalau misalnya kita memberi hukuman tapi hukuman itu bermanfaat, misalnya kita meminta peserta didik yang telat untuk membaca buku dan menyalinnya, misalnya satu bab, misalnya seperti itu. Peserta didik itu kan mau, tapi karena apa? Karena ada ya paksaan atau mungkin ada rasa takut seperti itu ya. Kira-kira materinya itu masuk nggak ke kepala mereka? Ya, tujuan kita baik, biar peserta didik itu bisa paham materi yang kita minta untuk salin. Tapi karena peserta didik itu melakukannya karena paksaan, ya, jadi memang catatannya ada, tapi tidak akan membekas sampai ke otak seperti itu. Jadi alangkah baiknya nanti kita tidak
memberikan hukuman walaupun hukuman itu mungkin bermanfaat. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kadang kita berkata, kok kamu kayak gini lagi sih? Seperti itu ya. Itu salah satu kalimat-kalimat yang membuat peserta didik kita atau murid kita merasa bersalah. Ya, justru karena rasa bersalah itu peserta didik akan hilang rasa percaya dirinya, seperti itu. Sehingga ini tidak baik, ya, kita berikan. Sehingga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ini juga suatu tindakan yang salah, ya. Tadi di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, justru malah murid akan menjadi rendah diri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita menganggap karena kita sudah lahir lebih dulu, sudah tahu asam garam kehidupan, seperti itu ya. Akhirnya kita menganggap peserta didik kita belum tahu apa-apa, ya. Akhirnya kita memaksa karena kita menganggap apa yang kita paksakan itu sesuatu yang benar. Ternyata itu pun salah, seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Tadi mungkin kepengen murid-murid itu punya nilai-nilai kebajikan. Tapi ini harusnya ditanamkan dengan cara yang baik dari kesadaran diri peserta didik sendiri, bukan karena paksaan, seperti itu, ya. Kemudian paksaan ini jangka waktunya pasti pendek, ya, berlangsung hanya untuk sesaat, tidak akan menjadi budaya, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Jadi sebelumnya kita sering menggunakan stimulus respon, ya, di mana realita atau kebutuhan kita itu sama, ya. Kita menganggap karena kita sama-sama manusia berarti kebutuhan kita sama, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, seperti itu, ya. Padahal kalau menggunakan teori kontrol, ya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan makanan, misalnya makanan yang paling gampang. Makanan pun pasti orang satu dengan orang yang lain beda-beda. Ada orang yang tidak bisa makan nasi. Ada orang yang kalau belum makan nasi katanya belum makan, seperti itu, okay? Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita dengan yang lain. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini kalau menurut stimulus respon. Jadi melihat ke depan orang itu sama. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, seperti itu, ya. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri kita di tempat mungkin orang lain atau peserta didik kita, sehingga kita tidak akan gampang untuk marah atau menjudge kalau murid kita itu melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita, ya. Ini adalah model pembelajaran kita yang lama, benar nih Bapak Ibu nih. Kita cenderung memaksakan materi ini harus sampai sini, harus sampai sini. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kemudian kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, karena orang pasti akan melihat dunia dengan kacamata mereka masing-masing, ya. Kemudian yang keempat, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menggunakan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Jadi mungkin peserta didik atau murid kita melakukan kesalahan itu karena
jajanan teman karena dia saking laparnya. Bisa jadi kita tidak bisa langsung ngejudge anak yang minta jajanan teman langsung kamu salah, harusnya nggak kayak gitu, harusnya nggak kayak gini. Tidak dengan kalimat itu, tapi kita gali dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut dan kita cari solusi permasalahan bersama-sama. Syukur-syukur bareng dengan peserta didik, sehingga nanti peserta didik berlatih untuk tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya untuk yang ke-5, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Nancy dan Bu Arum. Mungkin kalau kita yang melihat, oh Bu Arum bisa itu ya mengontrol Bu Nancy. Tapi setelah kita gali, ternyata Bu Nancy itu dengan sadar memberikan kepada Bu Arum. Berarti bukan karena kontrol orang lain, tapi kontrol dari diri sendiri. Kemudian yang ke-6, ke-7, ke-7 6. Ini sebenarnya tadi hampir sama ya. Jadi sebenarnya tadi kita baru yang ke-5, terus sekarang yang ke-6, tapi tadi ulasannya sama. Intinya kalau orang lain bisa mengontrol saya, berarti saya bisa mengontrol orang lain. Tapi nyatanya kan tidak ya. Nyatanya hanya diri kita yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Kemudian kita juga tidak bisa dikontrol orang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Bingung bujuk gak bisa, akhirnya dipaksa. Itu adalah teori stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Mungkin kita bisa mencari pendekatan lain agar nanti ada cara yang lebih mudah untuk membuat mereka itu mau dengan sadar hati ya membuka diri seperti itu. Kemudian lanjut yang terakhir, yang ke-8, untuk stimulus responnya, model pikirannya ini adalah menang kalah ya, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol di situ tidak ada menang kalah, semuanya menang seperti itu. Sehingga di sini mode pikirnya adalah menang-menang. Bagaimana kita tidak menyalahkan orang, tetapi nanti semuanya akan terselesaikan dan menjadi pemenang seperti itu. Ini yang nantinya diharapkan dari teori kontrol seperti itu. Kita lanjut ke disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplinan ya, yang artinya itu belajar. Ya, jadi disiplin itu memang awalnya dari belajar yang akhirnya jadi suatu pembiasaan seperti itu. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, di mana di sini kita harapkan dengan menggunakan teori kontrol, nanti disiplin diri dari peserta didik itu dapat muncul dari kemauan murid itu sendiri. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Nilai-nilai yang mereka percayai ya, termasuk di sini mungkin nilai-nilai kebajikan seperti itu ya. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal ya, dimana kenapa disebut dengan nilai-nilai kebajikan? Karena nilai ini adalah nilai yang disepakati
bersama, kemudian terlepas dari suku, bangsa, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat, seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia, ya, di pelajar kita semua pendidik pasti tahu profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikannya itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong. Kemudian ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ini untuk yang profil pelajar Pancasila kita pasti sudah hafal luar kepala dan sudah mengimplementasikannya dalam pembelajaran kita di sekolah. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal di IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu ada 12. Kemudian selanjutnya untuk keterampilan hidup atau life skill, di sini ada dapat dipercaya, kemudian luruh hati, kemudian ada pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita ketahui dan kita sepakati bersama. Ini walaupun mungkin tidak ada catatannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Kita ingin bisa menerapkan disiplin positif kepada murid-murid kita, sehingga kita perlu melakukan keyakinan kelas, ya, di kelas kita masing-masing. Ya, berawal dari kelas, kemudian keyakinan kelas ini kalau semua kelas sudah menjalankannya akan bisa menjadi keyakinan sekolah, seperti itu. Jadi apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, begitu? Jadi mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kita kupas tuntas di sini. Atau mungkin ada yang mau berpendapat dulu sebelum kita masuk ke slide selanjutnya? Monggo. Ada yang mau mencoba atau kita mau ke slide aja? Langsung ke slide aja. Oke. Saya yakin semua guru ini pasti pernah membuat peraturan kelas. Gimana? Ya, pasti sudah pernah bikin peraturan di kelas masing-masing, benar? Ya, alasannya apa? Ya, benar. Salah satu alasannya adalah agar kelas itu tertib. Benar sebenarnya. Tertib itu juga bagian dari nilai-nilai kebajikan kan ya. Jadi mengapa kok bukan bukan peraturan tapi malah keyakinan? Karena kalau peraturan, ya, peserta didik itu melakukan karena apa? Ya, karena kesepakatan itu sendiri. Berarti kalau di luar kelas mereka akan ya bebas. Dia di luar kelas, kok sampai sembarangan oke, seperti itu ya. Karena kesepakatannya kan kesepakatan kelas. Oke. Ya, sehingga kita ubah kesepakatan itu menjadi keyakinan. Kalau sudah ada yakin dari diri peserta didik, berarti mau dimanapun kira-kira akan tetap dijalankan tidak? Iya. Itu kenapa bukan peraturan tapi keyakinan, agar peserta didik itu bisa menanamkan sampai dimanapun dia berada. Misalnya buang sampah sembarangan kalau di kelas, aduh ada peraturan, udah deh buang ke tong sampah. Nah nanti udah di luar kelas kalau cuma peraturan nggak sampai ke hati, berarti dia nggak ada yang lihat, buang aja, gitu kan. Tapi kalau nanti sudah jadi keyakinan, akhirnya walaupun di luar kelas pasti akan mikir ini nanti akan mencemari lingkungan, seperti itu. Berarti akhirnya dia udah cari tong sampah, buang ke tong sampah, seperti itu. Itu kenapa kita perlu keyakinan kelas, bukan lagi
peraturan kelas ya. Jadi di sini saya tampilkan di mana nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya. Kalau yang hadir dari dalam pasti akan lebih ya, akan lebih terasa gitu ya, akan selalu diingat ya. Itu kenapa orang yang sudah ada di hati akan selalu diingat ya. Oke, kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini hanya beberapa cara ya. Nanti Ibu Bapak Guru bisa menggunakan cara yang lain, tidak harus seperti ini. Yang pertama, di sini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, kalimatnya kalimat positif. Kemudian di sini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan memaksakan keyakinan kelas, walaupun mungkin itu bagus dampaknya, tapi kalau kira-kira peserta didik kita tidak bisa, jangan kita paksakan dulu. Seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas jangan langsung kita buat sendiri, print, tempel. Anak-anak, ini keyakinan kelas kita. Kira-kira benar nggak seperti itu? Salah ya. Iya, kalau anak mau baca, terus mau mengimplementasikannya ya, melaksanakannya. Ingat sih enggak, kayak gitu kan, mau baca aja belum tentu mau. Sehingga keyakinan kelas ini harus dibuat bersama-sama sehingga murid-murid kita itu ingat ya keyakinan kelasnya apa saja dan jangan terlalu banyak. Apalagi kita di sini adalah guru-guru SD ya, kapasitas anak-anak SD kita tentu sudah sangat paham. Jadi jangan buat keyakinan kelas yang terlalu banyak, ya, yang terlalu susah untuk diingat peserta didik. Jadi cukup sedikit simpel tapi dijalankan secara teratur, akhirnya membudaya itu akan lebih bagus daripada kita mulut-mulut pengen banyak, akhirnya malah tidak ada yang terrealisasi. Gitu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau sudah buat ya kita tinjau, jangan sudah buat ya udah buat kan sama anak-anak udah buat bareng terus sudah kita tinjau, kira-kira akan membudaya tidak ya. Jadi kita perlu sering meninjau ya, merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya ke prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ini boleh tertulis, boleh juga pendapat langsung dari lisan ya. Monggo nanti enaknya seperti apa. Kemudian mencatat semua masukan para murid dari papan tulis atau di kertas besar, atau mungkin kalau mau langsung siapkan papan pacangan udah main tempel juga bisa ya. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Pasti dari semua yang ada di pikiran murid-murid kita ada yang sama. Nanti kita pilih-pilih, kemudian kalimat pasifnya kita rubah ke kalimat aktif. Kemudian tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi tidak semuanya yang sudah ditulis itu harus jadi keyakinan kelas, tapi nanti yang hanya yang disepakati bersama saja.
Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas sudah buat bareng-bareng, sudah ditempel, alangkah lebih bagusnya juga kita buat penandatanganan, ya. Jadi di situ juga ditulis penandatanganan keyakinan kelas siapa saja sih yang sudah membuat keyakinan kelas itu bersama-sama, dan akan lebih bagus kalau ditempel. Jadi kita ingat, oh iya, kemarin sudah buat keyakinan ini, berarti harus diresapi kemudian dilakukan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu nanti ditempel di kelas, ya, agar bisa selalu diingat, dilihat, sehingga pas lagi oleng, oh iya, lihat keyakinan kelas yang sudah ditempel, nanti ingat lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, oke, dimana di sini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan itu merupakan kebutuhan dasar manusia, ya, yang memang harus, tidak bisa tidak. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, seperti makan, tempat tinggal, kemudian ada pakaian, kesehatan, keamanan, ya, kenapa kita butuh rumah agar aman dan lain-lain, ya, itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kita kadang pasti butuh rasa disayangi, kemudian butuh diterima, kemudian butuh dipedulikan, kemudian ada di sini kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok, karena kita tidak akan bisa hidup sendiri, kita pasti butuh kelompok dan orang lain. Oke. Kemudian selanjutnya ada penguasaan. Jadi kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, di mana di sini itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian berprestasi, memimpin, diakui, didengar. Ya, kita semua membutuhkan hal tersebut. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Ya, kita pasti tidak akan senang kalau kita dikekang, ya. Kita harus bisa mandiri, terus diberi pilihan sendiri, dapat memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, ya, dimana kesenangan ini bisa berupa bermain, tertawa dan humor. Ya, walaupun orang sekaku apa, tetap mereka butuh humor. Ya, walaupun mungkin caranya kita tidak tahu seperti apa. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia, di mana di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Dari ketiga ini ada 2 motivasi yang timbul di dalamnya. Untuk kedua yang di depan, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masuknya adalah motivasi eksternal, ya, karena tidak akan bertahan lama, hanya karena rasa mungkin takut atau rasa ingin dilihat orang lain. Yang dapat bertahan lama yaitu motivasi intrinsik tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sudah ada dalam diri, pasti akan lebih mudah kita jalankan dan kita terapkan di kehidupan kita. Kemudian
Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih beda dari ketiganya? Di sini sudah saya coba jejarkan ya, dimana di sini hukuman tidak terencana dan datangnya biasanya secara tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan ya, jadi sudah ada aturan. Kayak misalnya tadi sebelumnya pasti kita sudah pernah bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan pasti dari situ nanti ada aturan-aturan ya, kalau melanggar kesepakatan kelas ini akan seperti apa lah. Berarti itu masuknya ke konsekuensi. Kemudian yang ketiga untuk restitusi, ini murid diajak berdiskusi untuk memperbaiki kesalahan ya, jadi bukan dari konsekuensi. Kemudian untuk hukuman dibuat oleh guru tanpa ada kesepakatan dari murid. Benar nih, kalau hukuman kan guru buat sendiri, tapi murid harus mau tidak mau menjalankannya. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh murid dan guru. Seperti itu. Sedangkan kalau restitusi ini juga dibuat, tapi lebih dibuat oleh murid. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan, tidak ikut membuat, hanya mengarahkan saja. Seperti itu. Lanjut yang selanjutnya, hukuman itu biasanya menyakitkan. Benar nggih Bapak Ibu ya? Ya walaupun hukuman itu mungkin niatnya baik, tapi tetap akan menyakitkan untuk pelakunya, seperti itu. Jadi kalau hukuman menyakitkan, kemudian kalau konsekuensi itu membantu ya. Sedangkan kalau restitusi ini memuatkan. Jadi beda dari ketiganya. Kalau hukuman tadi ini hanya guru yang membuat, dan biasanya korban atau peserta didik akan melakukannya, tapi karena rasa takut ya, dan biasanya membekas di hati kalau kita pernah dihukum ya. Kemudian lanjut kalau konsekuensi ini membantu di mana guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian untuk restitusi di sini guru menyebutkan keyakinan kelas, kemudian membimbing kerangka berpikir dari peserta didik untuk dapat nanti mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk hukuman ini mendorong menyalahkan diri ya. Tapi kalau konsekuensi nanti mendorong untuk kepatuhan, sedangkan restitusi nanti akan mendorong untuk berperilaku disiplin positif ya, sehingga yang kita harapkan nanti kita bisa melakukan restitusi, bukan lagi hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Mungkin ini yang sudah pernah mengerjakan aksi nyata di PMM tentang 5 posisi kontrol, atau mungkin ikut diklat sudah melihat video ini ya. Ini sekalian untuk yang sudah biar diulang, biar lebih ingat lagi, yang belum agar tahu. Maaf Pak Usaha, mohon bantuan ya, suaranya nggak ada. Tiga asli. Tidak terlihat ya. Full screen. Bisa mohon bantuan? Kayaknya bisa ya.
Connected. Ya, mohon maaf karena ternyata tidak bisa kita tayangkan ya. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat di PMM untuk posisi kontrol ya. Materi posisi kontrol di disiplin positif itu ada videonya. Monggo nanti Bapak Ibu lihat. Jadi di sini sebenarnya saya ingin memperlihatkan ada 5 posisi kontrol yang coba dipraktekkan dalam video ini. Yaitu yang pertama adalah posisi kontrol yang penghukum ya. Jadi tadi di video itu ada posisi penghukum seperti apa. Biasanya kalau penghukum itu kita lihat saja di gambarnya ya. Biasanya menunjuk murid, kemudian kalimatnya kalimatnya itu kalimat memojokkan, kemudian pengucapannya pakai volume yang keras seperti itu, nadanya ada nada keras. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah di sini masih dengan menunjuk, tapi mungkin volume suaranya ya atau nada suaranya itu biasanya lebih halus ya, tapi masih memojokkan peserta didik atau murid kita. Biasanya kalimatnya misalnya, kok kayak gini lagi sih? Kok kamu lagi sih? Seperti itu. Ini adalah kalimat-kalimat yang membuat si pelaku atau murid kita itu akan merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya yaitu posisi kontrol teman ya. Jadi di sini posisi kontrol teman itu biasanya menjadikan kedekatan antara guru dengan murid itu sebagai media kontrol kita sebagai guru. Biasanya seperti, kan sudah beberapa kali ibu bilang, kok masih kayak gini lagi sih? Oke, sekarang ibu nggak apa-apa, pertanganin ibu, tapi lain kali jangan lagi. Nah, itu adalah posisi kontrol temannya. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol pemantau itu biasanya kalau kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Kemudian kita mengingat saat peserta didik kita melakukan kesalahan, kita mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas ya. Kemudian murid kita menjalani kesepakatan kelas itu, berarti ini kita ada di posisi pemantau ya. Kemudian yang terakhir posisi manajer, di mana di posisi ini kita tidak langsung menjudge kesalahan dari peserta didik kita. Misalnya kalau di video tadi itu tentang keterlambatan ya. Misalnya ada peserta didik kita yang terlambat, kita akan tanya dulu, loh kenapa terlambat? Ada apa? Terus nanti kan misalnya tadi telat bangun karena semalam nggak bisa tidur karena apa-apa, kan pasti akan memberikan alasan. Nah dari situ nanti kita arahkan, ya tidak apa-apa ibu, misalnya ibu pun pernah melakukan kesalahan itu ya. Pasti tadi karena ada alasannya. Terus apa yang akan kita lakukan untuk, atau apa yang akan murid itu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Berarti ini adalah salah satu kontrol manajer yang kita lakukan kepada peserta didik. Nanti peserta didik pasti akan mencari cara bagaimana biar peserta didik tersebut tidak telat lagi seperti itu nggih. Kemudian kita juga bisa mengingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya, keyakinan kelas mana sih yang peserta didik langgar? Terus harusnya seperti apa
apa sih untuk kedepannya biar kesepakatan kelas itu biar keyakinan kelas itu tidak dilanggar seperti itu. Itu adalah posisi kontrol yang manajer. Oke, di sini ya kita sebab untuk penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu matanya melotot ya. Padahal kita nggak melotot pun kadang nggak semua murid itu berani sama kita, apalagi kalau kita sudah marah-marah sampai melotot-melotot ya. Terus yang berikutnya jari menunjuk-nunjuk dan menghadap. Contohnya ini misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, lalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu sambil bicara kasar nunjuk-nunjuk. Ini adalah salah satu kontrol penghukum yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya pembuat merasa bersalah, di mana di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada tadi posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Atau kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu kan akhirnya ada rasa bersalah yang hadir di peserta didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya, di mana di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu. Atau boleh juga, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu kamu ini, kayak gitu ya, sambil senyum-senyum. Nah, itu adalah posisi kontrol yang kita berikan, adalah posisi kontrol teman. Kemudian yang selanjutnya pemantau, di mana di sini memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau boleh juga sanksi atau konsekuensi apa? Seperti itu. Itu berarti pertanyaan-pertanyaan pemantau biasanya. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi yang diharapkan ada pada diri atau kita lakukan sebagai seorang guru atau pendidik. Ya, di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dengan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian contohnya di sini apa yang kita yakini, berarti ini menjurus ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian apa kamu meyakininya, ini juga masih terkait keyakinan kelas nih. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh control manager. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ya, ini ibu kecewa sekali dengan kamu. Ada yang tahu ini posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. G, benar Pak. Jadi pada benar. Jadi kalau ibu kecewa sekali dengan kamu, ini melihat membuat kita menunjukkan rasa kecewa kita, itu akan membuat peserta didik itu akan merasa bersalah. Jadi posisi kontrol ini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang sekarang, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Nah, ini berarti posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, benar, hukuman ya. Yang pertama benar tadi. Itu tadi masih penting pertama. Oh iya, maksudnya hukuman ya. Benar. Bapak belum pinter-pinter. Jadi patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Itu kan suatu
tidak bantuan ibu selama ini? Nah, ini berarti kontrol apa Bapak Ibu? Oke, benar ya. Ini adalah kontrol teman. Ya. Ini yang biasanya paling sering ibu bapak guru termasuk saya lakukan, benar ya? Selanjutnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Berarti ini posisi kontrol apa? Memberi hukuman. Semuanya setuju memberi hukuman? Ya, ini adalah bagian dari konsekuensi. Berarti posisi kontrolnya apa kalau konsekuensi? Tadi yang keberapa? Posisi kontrol yang yang keempat, benar. Apa Bu Arum? Posisi kontrol yang keempat? Pemantau, benar. Ya, jadi ini posisi kontrolnya pemantau. Masih ingat kan tadi kita lupa apa namanya? Ya, benar. Itu adalah posisi kontrolnya pemantau. Selanjutnya, ya, sepertinya saya tidak memberikan ya, ini yang terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ini posisi kontrol yang apa? Ya, benar Bapak Ibu manajer. Harusnya tadi acak-acak ya, jangan urut 1 sampai 5 ya. Ini terlalu urut, terlalu gampang ya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Ini adalah manajer. Yang diharapkan kita lakukan saat peserta didik kita melakukan suatu kesalahannya. Jadi tidak langsung menjudge, tapi kita tanyakan dulu, kemudian kita arahkan untuk mereka mencari penyelesaian sendiri, sehingga murid itu akan lebih tanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi ya. Jadi tadi saat kita melakukan kontrol manajer, saat kita melakukan kontrol manajer, berarti kita akan melakukan segitiga restitusi ya. Di mana di sini apa itu sih segitiga restitusi? Jadi restitusi itu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian segitiga restitusi merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan restitusi, diharapkan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Ini yang kita harapkan dari restitusi. Kemudian segitiga restitusi itu ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang pertama kita tanyakan dulu, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita validasi dengan pernyataan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau boleh juga adakah cara yang lebih efektif untuk yang bisa kamu lakukan untuk masalah tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau boleh juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di sini menstabilkan identitas tadi berdasarkan prinsip melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi namanya orang benar nggak langsung benar, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian yang terakhir,
sehingga nanti peserta didik itu dapat memperbaiki hubungan seperti itu. Lanjut, di sini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini bisa berdasarkan prinsip hubungan dengan nilai-nilai yang murid yakini yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Kemudian murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini salah satu contoh control manager yang coba saya buat. Mungkin masih banyak kekurangan ya, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Ini saya coba, mudah-mudahan bisa. Waalaikumsalam. Yuk Elsa juga. Elsa mau nggak? Apa ini panggil ke sini? Tidak, kenapa ya Bu? Ini tadi saat diskusi kelompok, Ibu lihat sepertinya Elsa memasukkan jawaban kepada teman-teman satu kelompok Elsa. Benar atau tidak yang Ibu lihat? Ya benar Bu. Oke, bagus. Elsa sudah mau mengambil kesalahan Elsa ya. Di sini itu tidak sedang mencari siapa yang benar siapa yang salah, ya. Dan semua tindakan pasti ada alasannya. Benar tidak Elsa? Iya Bu. Alasannya apa Elsa? Tadi alasan Tadi saya maksudnya jawaban saya dalam menyampaikan jawaban yang sudah disepakati teman-teman yang lain tidak sesuai dengan bacaan yang sudah disediakan. sebenarnya bagus ya untuk rasa itu ingin jawabannya itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Jadi nilai kelompoknya nanti bisa lebih bagus seperti itu ya. Tapi alangkah bagusnya kalau Elsa tidak memaksakan pendapat Elsa ya, dibicarakan dengan cara yang lebih baik. Seperti itu ya Elsa ya. Oke, itu ingin mengingatkan dengan kesepakatan kelas kita ya. Berarti kesepakatan kelas yang apa yang masih ingat? Masih Bu. Apa? Kita harus selalu menghormati dan menghargai. Iya, jadi terkait dengan kejadian tadi, bagus Elsa masih ingat ya, kalau memaksakan jawaban itu termasuk apa? Tidak menghargai, ya, perbuatan tidak baik karena tidak menghargai dan menghormati teman, gitu ya. Oke, hal apa yang akan Elsa lakukan? Saya akan berpendapat memberikan jawaban saya saat diberikan waktu dalam kelompok dengan cara yang baik dan tidak memaksa. Saya juga akan menghormati dan menghargai serta melaksanakan hasil diskusi dari kelompok. Bagus. Ibu akan dengan senang hati ya jika Elsa bisa melakukan itu dengan baik. Ya, terima kasih Elsa ya. Silakan kembali ke istirahat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Oke, jadi ini yang menanyakan keyakinan. Kenapa di sini tadi saya tidak pakai keyakinan? Karena memang di kelas belum membentuk keyakinan kelas, baru ada kesepakatan kelas. Sehingga tadi yang saya munculkan itu masih pakai berdasarkan kesepakatan kelas yang ada. Tapi ini niatnya setelah ini saya ingin membuat keyakinan kelas. Dari kesepakatan itu mungkin akan ada beberapa yang menjadi keyakinan kelas seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah tanggapan ya, dari Elsa setelah dilakukan kontrol manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kamulia kelas 3. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada ibu guru yang sudah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Kedepannya saya akan berusaha untuk tidak memaksakan jawaban saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tanggapannya ya. Jadi dengan kita melakukan kontrol manajer, nanti peserta didik akan sadar dengan kesalahannya dan akan berusaha untuk tidak mengulanginya sadar dari hati mereka, bukan karena paksaan kita lagi seperti itu. Untuk penutupan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya ini guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial
sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, di mana yang kita harapkan adalah posisi kontrol manajer. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional kita. Oke, ini sudah sampai penutupan. Berarti sebelum kita akhiri, saya ingin ada yang dapat merefleksikan kegiatan kita hari ini. Monggo saya minta perwakilannya, kesediaannya Bapak Ibu guru satu untuk menjawab 4, atau mau ini ada 4 berarti 4 jawaban boleh. Mau ke depan atau mau dari tempat duduk masing-masing? Mau dari tempat duduk masing-masing nggak apa-apa, monggo. Yang nomor 1 dulu, siapa yang coba menjawab? Bu Ika, mau coba nomor 1? Hal baru yang saya dapatkan setelah mendengarkan paparan dari Bu Yuni, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan itu saya mendapatkan pengetahuan baru, karena selama ini saya sering sekali kalau murid kan kelas 1 ya, kadang kalau tidak mau mengerjakan tes atau ulangan kadang saya mengancam banyak kan. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan ulangan atau tugas dari Bu Ika, nanti tak kasih nilai 0. Itu sering sekali. Kelas 1, ya Bu saya mau mengerjakan. Kadang kalau kamu nanti praktek sendiri, nanti tidak naik ke kelas 2. Nah, begitu tadi saya mendengarkan paparan dari Bu Yuni, saya ingin ke depannya nanti bisa menjadi teman. Syukur-syukur nanti bisa menjadi manajer yang kontrol yang terakhir, yang kelima. Nah, begitu. Ya, terima kasih jawabannya pada Bu Ika yang sudah mencoba menjawab refleksi yang pertama ini ya. Kita rata-rata Bapak Ibu guru ini masih di penghukum, pembuat merasa bersalah, atau biasanya mentok di depan atau pemantau ya. Masih 1-2 orang yang melaksanakan kontrol manajer. Ada yang sudah pun biasanya ada beberapa segitiga restitusi yang tidak dijalankan semuanya, hanya mungkin depannya, tengahnya, atau akhirnya seperti itu. Jadi kadang kita pengen cepet anak nurut sama kita, akhirnya ngancam kalau kamu nggak mau ngerjain nggak naik kelas atau nilainya 0 ya. Ternyata itu masuknya ke yang pertama ya, penghukum, walaupun ucapannya mungkin halus ya karena Ike dari temanmu pasti pengucapannya lebih halus daripada kita orang Banjar seperti itu ya, tapi tetap itu masuknya penghukum. Yang benar-benar kita semua nanti bisa menjadi kontrol manajer. Yang kedua, silahkan siapa yang mau mencoba. Bu Siti mungkin. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yuni. Untuk refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya mengikuti diseminasi Bu Yuni hari ini sangat senang, karena untuk saya pribadi menambah ilmu terkait dengan budaya disiplin. Karena yang saya pelajari di PNM, belajar mandiri itu kan memang waktunya saya terbatas, dan di sini lebih tercerahkan. Kemudian disiplin di sini kan artinya tadi kalau tidak salah belajar ya. Jadi di sini saya lebih belajar dari Bu Yuni untuk materi disiplin, untuk nantinya ada yang mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya nanti. Kemudian terkait motivasi intrinsik tadi kalau tidak salah ada 1 ya Bu, yang terkait dengan motivasi dari dirinya sendiri, itu mungkin yang memang lebih nantinya akan mengena di anak terkait dengan budaya-budaya yang akan diterapkan di
Bu Siti. Jadi tadi jawaban Bu Siti ada ilmu baru yang didapat di sini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, monggo siapa yang mau mencoba? Pak Daman ya, coba nih Pak Daman. Oke, terima kasih Bu Yuni. Peran ngomong seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti sesi ini? Ya, untuk untuk peran ngomong yang saya lakukan selama sesi ini lebih ke saya mengetahui mengenai ibadah yang saya lakukan di kelas itu beberapa memang mungkin kurang tepat, dan saya lebih sering menjadi pemantau sekaligus ke penghukum ya, karena tadi mungkin kalau saya selama ini kalau siswa itu tidak dipancing atau diberi tadi hukuman, misalkan kalau tidak mengerjakan tidak naik kelas, misalkan kalau tidak tidak tertib nanti dibawa ke kantor ataupun yang lain, ini kan mungkin yang sering saya lakukan, sehingga saya nantinya bisa memperbaiki di kelas supaya lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Daman sudah mencoba menjawab nomor 3 ya. Saya pun di sini masih belum bisa sepenuhnya menjalankan kontrol manajer, dan saya pun sedang berusaha untuk dapat menjalankan kontrol manajer di sekolah ya saat pembelajaran juga. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah lebih banyak menjalankan kontrol manajer daripada kontrol penghukum, perasa bersalah, teman atau yang keempat apa? Pemantau ya. Karena kita ngeblank gitu ya. Jangan ngeblank pemantau. Oke, yang terakhir yang keempat, siapa yang ingin mencoba menjawab? Bu Ati? Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Mungkin kalau saya pribadi ya, setelah saya mengikuti apa yang selama 1 jam lebih Mbak Yuni paparkan di sini, mungkin saya akan menjadi among yang ya setidaknya kalau yang nggak lebih baik ya lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Kalau belum jadi yang terbaik, insya Allah saya akan perbaiki diri. Setelah apa yang saya tadi dengar dari Mbak Yuni, mungkin selama ini saya kurang dalam menerapkan ke peserta didik saya, khususnya kelas 1 ya. Mungkin selama ini anak-anak harus mengikuti keinginan saya, padahal selama ini sebenarnya itu keliru ya. Nah, insya Allah untuk besok dan selanjutnya, setidaknya kalau saya tidak bisa menjadi manajer buat peserta didik saya akan berusaha menjadi teman yang terbaik untuk peserta didik saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati atas jawabannya. Ya, benar sekali guys. Setidaknya yang kita semua harapkan setelah mengikuti sesi ini selama ternyata sudah 1 jam lebih, kita dapat memperbaiki posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita dari mungkin yang awalnya penghukum paling tidak bisa naik 1 atau 2 level. Syukur-syukur kita bisa menjadi kontrol manager. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan selama 1 jam lebih mengikuti paparan yang telah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah, ini murni sepenuhnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini dapat bernilai ibadah dan ada manfaatnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, keyakinan itu mirip-mirip dengan kesepakatan kelas. Bedanya kalau kesepakatan kelas kan disepakati bersama, kemudian dijalankan. Kalau ada yang melanggar apa? Nanti terkena konsekuensi, hanya seperti itu ya. Tapi yang namanya keyakinan kelas ini nanti apa yang kita yakini bersama, ya kita buat, kita tuliskan, ya apa yang menjadi keyakinan kalian, ya dengan nilai-nilai kebajikan. Ya maksudnya nilai-nilai kebajikan apa ya? Segala nilai-nilai kebaikan yang ingin diterapkan di kelas. Kayak gitu ya, tapi harus disadari sepenuh hati. Jadi tidak hanya dilakukan di kelas, tapi juga saat di luar kelas, baik di sekolah maupun di rumah. Paham nggak sampai sini? Kemudian ya nanti setiap anak itu pengen kita buat keyakinan kelas ya. Jadi silakan nanti tuliskan keyakinan kelas menurut kalian, keyakinan yang akan menjadi keyakinan kelas. Silakan dituliskan di kertas. Ini nanti sudah siapkan kertas. Nanti tiap anak akan ibu bagikan kertas. Nanti akan ibu saring ya. Yang sama berarti cukup satu aja. Ya, yang akan ditempel. Jadi nanti setelah kalian tulis, silakan semuanya tempel di sini. Ya. Kemudian setelah selesai nanti ibu saring yang sama akan ditumpuk, cukup satu saja yang dipakai. Nanti yang berbeda kita kaji lagi. Apakah itu akan jadi kesepakatan kelas kita atau tidak? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kemudian nanti kalau kalian dan ibu sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita, berarti keyakinan kelas itu diapain? Dijalankan dan harus diyakini dalam hati, ya, bukan dari suatu bentuk paksaan. Ibu nggak lagi maksa ya, ibu pengen kita punya keyakinan kelas bersama, kemudian nanti kita jalankan bersama-sama. Setelah selesai nanti kalian tinggal tanda tangan di sini sebagai tanda kalau kalian sudah sepakat dengan ibu tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 3 ini. Paham nggak sampai sini? Oke, siap ya, kita buat. Oh iya, ibu tambahkan. Nanti kalian gunakan kalimat positif, jangan negatif. Jadi maksudnya gimana? Misalnya kalian kepengen kelas bersih, berarti kalimatnya jangan apa? Jangan buang sampah sembarangan, kan kayak gitu. Tapi jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan kelas seperti itu ya. Jadi kalimatnya harus kalimat positif. Misalnya tidak boleh nakal, jadi kalimatnya gimana? Jangan tidak boleh nakal. Kalau nggak boleh nakal berarti gimana? Jadi nggak boleh kata tidak boleh, tapi pakainya apa? Misalnya biar nggak nakal, berarti kita harus apa? Gimana? Hah? Gimana? Ya, saling menghormati dan saling menghargai, misalnya kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi gunakan kalimat positif. Tulis langsung ya apa yang akan jadi. Ya kan aku ditanggal di sana. Ini ya. Pinjam punya yang lain.
kelas yang pertama? Aktif saat Ya, pembelajaran yang kedua? saling menolong, Saling menolong. Yang ketiga? Apa? Saling menghormati dan menghargai. Keempat, fokus saat pembelajaran. Dan yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Oke, sampai di sini karena sudah yakin dengan keyakinan juga sudah tanda tangan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila dari kelas 3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen dari kelas 3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Keyakinan kelas harus dilaksanakan karena lebih disiplin. Assalamualaikum